Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya, Bu. Ya. Jadi sebelum kita coaching, Ibu melakukan coaching, bisa sharing-sharing dulu Bu. Saya akan mengamati coach dan coaching. Jadi saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Ya, jadi kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau sesuai dengan alur kitanya. Kemudian apakah Ibu memberikan atau menanyakan kata-kata kunci yang disampaikan. Jadi nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari yang Ibu sampaikan. Jadi jangan lupa Bu, yang harus Ibu lakukan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, diantaranya ada unsur kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, jadi sebelum melangkah ke proses observasi, saya ingin bertanya, apakah boleh Bu? Boleh, boleh. Iya. Apa kira-kira yang ingin Ibu tingkatkan, kompetensi apa? Ya. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Jadi di antara ketiganya kompetensi manakah yang akan lebih Ibu tingkatkan? Kira-kira di antara ketiganya itu menurut saya yang saya akan tingkatkan adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, oh iya, baik Bu. Kemudian, nah, apakah kira-kira yang menjadi indikator ketercapaiannya Bu? Di sini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dan coaching itu mengetahui kira-kira langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, ya, baik Bu. Yang menjadi indikator ketercapaian di sini adalah di mana coaching mampu menemukan masalah dari permasalahannya ya. Ya, baik Bu. Kemudian terima kasih sudah berbagi Bu ya. Nanti proses coachingnya semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Ibu Sul, boleh saya meminta waktunya Bu? Saya mau bertanya tentang apa yang saya alami akhir ini di kelas. Baik Pak Rahman, apa yang mau Bapak ceritakan di sini? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Kemudian selain itu jumlah murid-murid saya yang ada di kelas itu yang mengerjakan tugas itu biasanya hanya seperdua dari jumlah siswa yang ada dalam kelas itu. Jadi menurut Pak Rahman, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi dan atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme murid-murid saja yang saya ajar. Baik. Jadi menurut Pak Rahman, hal apa saja kira-kira yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali bahwa hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusiasme dalam mengikuti pembelajaran sepertinya membosankan, biasa juga monoton, mungkin saya terlalu dominan dalam pembelajaran itu, sehingga pada saat berbicara di depan murid-murid itu saya tidak memberikan kesempatan buat mereka. Jadi saya ini yang aktif dalam hal ini
untuk berpendapat. Jadi yang aktif bicara itu dalam pembelajaran yaitu saya. Dan yang ketiga itu jam apa namanya pembelajaran saya itu materi saya itu biasanya berada di jam-jam terakhir Bu. Jadi biasa itu anak-anak mungkin ada rasa mungkin bosan atau biasa juga rasa mengantuk. Oh begitu ya Pak. Jadi kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak ini antusias dalam pembelajaran Bapak? Kira-kira apa Pak? Menurut saya mungkin murid-murid saya ini itu menginginkan pembelajaran yang asik kemungkinan dan yang tidak monoton dan tidak membosankan. Mungkin ya, saya rasa itu yang dia inginkan. Wah, saya sependapat nih Pak dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam proses pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Artinya murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya misalnya speaking atau bentuk-bentuk game supaya pembelajaran itu bisa lebih menarik dan menyenangkan. Oke, baik Pak. Saya dengar-dengar tadi juga ada masalah tugas. Jadi mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ini, Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin tugas-tugas yang saya kasih itu mungkin terlalu banyak kayaknya, mungkin terlalu bertumpuk dan berisi dan pertanyaan-pertanyaannya mungkin terlalu banyak juga. Nah, kemudian tanpa saya memberikan apa namanya sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber belajar yang beragam. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu di dalam kelas Bapak menggunakan sumber belajar apa sih? Yang saya gunakan itu saya biasa menggunakan buku dis yang ada di perpustakaan. Tapi terkadang juga tidak menggunakan karena buku yang dalam perpustakaan itu masih terbatas. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai sumber belajar, pastinya akan membuat murid-murid itu sangat antusias dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang Pak, kira-kira rencana apa yang Bapak akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya pikir yaitu sumber belajar yang biasanya seperti video di YouTube atau artikel-artikel lainnya atau tulisan-tulisan berbentuk ilmiah. Kemudian mungkin bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang di internet yang sedang tren sekarang, mungkin seperti TikTok atau Instagram. Iya betul sekali Pak ya, mengikuti tren Pak ya. Iya. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini seperti apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu nantinya bisa menjalankan namanya merdeka belajar. Ya. Yang kita kenal sekarang, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi materi. Kemudian tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya juga serahkan pemilihan kepada sumber-sumber materi yang sesuai dengan materi yang dia pelajari. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan dan mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita ya Pak. Ya, baik. Apakah tadi proses coachingnya sudah lancar, Bu? Alhamdulillah baik dan tadi itu sudah berjalan dengan lancar.
Ya, nah tadi setelah saya melakukan observasi tadi dalam proses coaching, saya ada pertanyaan nih. Ya, Bu. Sama Ibu. Ya, Bu, Kemudian silakan. baik, ya pertanyaan saya, apakah tadi sudah terdapat indikator ketercapaian seperti yang Ibu inginkan? Eh, Baik, dalam pelaksanaan coaching tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi, kemudian saya melakukan rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah membantu coaching untuk menemukan solusi terhadap masalahnya. Ya, baik. Itu tadi yang sudah Ibu lakukan sangat luar biasa Bu ya. Jadi di dalam proses coaching itu ya kita harus mengikuti jalannya proses coaching itu harus sesuai dengan alur kita yang terdapat di dalamnya. Jadi yang saya amati tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita. Jadi kemudian bagaimana mengidentifikasi permasalahan, ya. Jadi Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari atau menemukan sendiri langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Kemudian yang saya lihat tadi juga Ibu sudah Ibu sudah memfasilitasi coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab ya, agar rencana aksinya bisa dilakukan dengan lancar. Kemudian di dalam percakapan tadi Bapak sebagai coach itu sudah fokus terhadap permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching di mana ada kehadiran penuh atau presence yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif ya. Kemudian tentunya Ibu juga melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, sangat luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching ini. Mudah-mudahan Ibu bisa sukses ke depannya dan bisa dimudahkan lagi dalam melakukan proses-proses coaching selanjutnya. Ya, baik. Sampai di sini saya boleh bertanya kembali Bu? Boleh, Bu. Ya. Ya, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya agar proses coaching selanjutnya bisa lebih bagus lagi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu atau yang ingin saya dalami lagi dan lebih pahami lagi yaitu mengenai proses coaching menggunakan alur cerita. Di mana dalam melakukan proses coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Ya, baik, luar biasa Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur-alur cerita yang dilakukan dalam proses coachingnya ya. Jadi untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih sudah berbagi Bu. Ya Bu. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik itu Ibu pada hari ini sebagai coach maupun coaching akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita, ya, cerita atau belum? Misalnya apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada si coach, atau bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan daripada coach. Kemudian jangan lupa
sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Ya. Jadi pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan misalnya Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Ya, baik Pak. Di sini nanti yang saya ingin tingkatkan di dalam proses coachingnya nanti yaitu bagaimana saya melakukan sikap present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Jadi pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Jadi kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, mungkin seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan terakhir itu yaitu kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin dicapai pada proses coaching kali ini? Ya, jadi di dalam nanti proses coachingnya nanti saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahannya nantinya. Ya, mungkin seperti itu Pak. Baik, demikian dulu Bu untuk pra-observasi kali ini. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap si coaching. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, boleh saya minta waktunya? Saya mau curhat ini Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Iya, akhir-akhir ini saya melihat Ibu di dalam kelas itu agak murung ya. Mungkin kalau boleh tahu apa kira-kira yang menyebabkan Ibu seperti itu? Ya Bu, akhir-akhir ini saya ada masalah dalam proses pembelajaran saya di kelas, terutama di ini Bu, di kelas moving class. Di kelas moving class ini itu memang agak berbeda Bu. Tapi awal-awalnya itu dalam pembelajaran mereka itu sebenarnya sebelumnya aktif, tapi di minggu-minggu terakhir ini mereka sepertinya kayak jarang masuk di kelas, tidak aktif, kelasnya ribut dan murid itu pada ngantuk, sehingga itu yang membuat saya terbebani saat mengajar di sana. Ya. Jadi menurut Ibu apa yang bisa Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Dari diskusi kita ini saya harapkan solusi Bu terkait atas permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya yang belum maksimal di kelas, dan kira-kira bagaimana caranya dalam proses pembelajaran ini nantinya saya dapat lagi mengaktifkan siswa saya dan menyenangkan siswa saya Bu. Ya, kira-kira ada tidak pengalaman Ibu sebelumnya baik di kelas tersebut maupun di kelas-kelas yang lain yang membuat pelajaran Ibu siswanya itu bisa antusias dalam mengikuti pelajaran yang Ibu berikan? Oh iya Bu, ada. Tapi ini mungkin terkait materinya ya Bu, karena materi di akhir-akhir ini itu materinya itu tentang genetika ya Bu, tentang genetika yang kita tahu sendiri materi genetika itu sifatnya sangat abstrak, dan sebelumnya itu saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, dan ketika saya menggunakan metode pembelajaran diskusi ini anak-anak itu sangat aktif, saling bertanya satu sama lain, menyelesaikan masalah yang dapat ditemukan. Dan pada pembelajaran kemarin ini saya tidak menggunakan
metode pembelajaran diskusi. Karena saya pikir materi ini terkait dengan perhitungan. Ya, oh begitu Bu ya. Kira-kira selain itu, apakah ada hal-hal yang dapat membuat siswa lebih antusias lagi, lebih tertarik lagi dalam pembelajaran Ibu selain menggunakan metode diskusi ini? Ya, betul. Mungkin karena materi ini juga terkait dengan praktikum, jadi saya ingat-ingat waktu saya mengajarkan dengan kegiatan praktikum dengan materi lain, ada anak-anak itu terlihat sangat antusias. Jadi saya akan coba nanti dalam melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan praktikum, karena dengan praktikum anak-anak dapat melakukan sendiri aktivitasnya, yang mengasah kemampuan mereka dalam memahami materi. Kemudian mereka juga dapat melakukan secara langsung terkait dengan alat dan bahan. Jadi nantinya saya akan coba menggunakan atau melakukan kegiatan ini dalam proses pembelajaran saya nanti. Ya, betul sekali Bu. Jadi Ibu bisa memadukan proses pembelajaran Ibu itu yang menggunakan diskusi dengan kegiatan praktik ya, sehingga murid-murid bisa antusias dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang bisa atau apa yang dapat Ibu lakukan sekarang atau apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nanti itu saat praktikum saya akan mencoba menyiapkan LKPD terkait pembelajaran praktikum, serta saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan saat praktikum nanti. Ya, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Ya. Sekarang apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nantinya? Terkait komitmen atau rencana yang akan saya lakukan nantinya itu, saya akan berkoordinasi dengan teman-teman guru atau rekan sejawat yang sesama rumpun atau serumpun dengan saya, dan selain itu saya akan berdiskusi juga dengan kepala sekolah. Ya, bagus sekali Bu ya. Saya juga sangat mendukung rencana Ibu nantinya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya Ibu untuk sharing Ya. hari ini. Baik. Assalamualaikum Bu Mus. Ya, waalaikumsalam Pak. Bu Mus tadi sudah melakukan coaching ya sama Ibu Sumi. Ya, sudah Pak. Sebelum penutupan Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Ya. Yaitu yang pertama saya ingin Ibu sudah lakukan tadi pada saat melakukan coaching terhadap indikator keterangan capaian yang diinginkan. Ya, pada proses coaching tadi saya sudah melakukan prosesnya, yaitu sesuai dengan alur kita. Ya, jadi ada menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab, sehingga alur ini bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya. Baik Bu. Tadi menurut saya sebagai observer dari Ibu Muspira, proses coaching tadi terhadap Ibu Sumi ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, serta proses alur ceritanya itu sudah sesuai, sehingga Ibu Sumi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah melakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Bu ya, itu sebelum ditutup, kira-kira kompetensi yang apa yang lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan
coaching yang barusan kita lakukan. Ya, jadi itu tadi yang saya ingin kembangkan dari proses coaching tadi, yaitu bagaimana saya bisa memahami lebih baik lagi proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta, kemudian agar bisa saya kembangkan lagi proses coachingnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Ya Bu ya. Demikian observasi kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam, kabar Bu? Alhamdulillah baik. Pak Rahman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Pak Rahman, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, iya. Sebelum Pak Rahman melakukan proses coaching, saya ingin sharing dulu sedikit. Boleh tidak Pak? Boleh. Baik. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coaching, saya akan amati atau saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon dari coaching itu sendiri atau jawaban dari coaching itu dengan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melangkah pada proses observasi, ada yang akan saya tanyakan dulu ya Pak, boleh? Ya boleh. Baik. Pertanyaan yang pertama itu Pak, kira-kira dalam praktik coaching hari ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching ini Bu, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Ada Pak? Itu yang ditanyakan nanti pada coaching. Oke, baik. Jadi Bapak di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi ya pada praktik coaching ini, diantaranya yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Tetapi di sini di antara ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang Bapak ingin kembangkan itu yang pada tahap observasi yang mana Pak? Menurut saya yang lebih spesifik yang ingin saya tanyakan atau saya kembangkan dalam coaching ini yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada si coaching. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang ingin Bapak kembangkan lebih baik lagi atau lebih spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah kira-kira Pak indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan pada coaching pada hari ini adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga pada coaching itu sendiri dia tahu langkah apa yang bisa ditempuh selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh baik, jadi
indikator ketercapaian yang ketika coaching mampu menemukan solusinya dari permasalahan ini ya Pak. Baik, Pak Rahman, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan mudah-mudahan Bapak bisa mampu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti selesai kita akan kembali sharing ya Pak. Baik, selanjutnya silahkan Pak Rahman melakukan proses coaching. Silahkan. Jadi apa yang Ibu ingin sampaikan pada pertemuan kali ini? Ya, baik, yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu saya ingin meningkatkan bahwa di dalam kelas itu saya ingin meningkatkan pembelajaran kepada siswa yang dimana saat jam-jam terakhir itu semangat siswa berkurang. Jadi saya ingin meningkatkan itu Pak. Mengapa Ibu memilih topik ini? Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin Ibu capai. Ya, biasanya karena saya melihat siswa yang kurang aktif, bosan, mengantuk, jadi tujuannya saya ingin berusaha untuk meningkatkan kembali semangat mereka agar bisa aktif kembali dalam belajar, agar pembelajarannya bisa tercapai, kemudian semangat belajarnya juga bagus, bisa saling berkomunikasi dengan temannya dengan baik, ya mungkin seperti itu Pak. Jadi apakah sudah ada perkiraan keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ya, saya memikirkan bahwa siswa itu harus bisa fokus dalam belajar, aktif dalam belajar, dan bisa bersemangat kembali. Jadi apa saja yang sudah dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan ini? Ya, mungkin karena kekuatannya yaitu meningkatkan sikap percaya diri, kemudian ada juga keberanian siswa, kemudian ada juga meningkatkan fokus siswa dalam belajar pada saat-saat jam terakhir, ya mungkin seperti itu Pak. Jadi apa saja yang hambatan atau masalah yang mungkin menghalangi Anda dalam meraih tujuan yang sudah Anda rencanakan? Ya, mungkin karena di saat-saat jam pelajaran terakhir itu biasanya siswa kurang fokus, ada yang saling bercerita, ada juga yang mengantuk, bosan, kemudian jadi siswa yang tidak bisa mengungkapkan idenya di dalam belajar, atau mungkin karena percaya dirinya kurang, ya mungkin seperti itu Pak. Jadi upaya yang Ibu lakukan ini untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya masalah. Ya, iya Pak. Jadi bagaimana saya berusaha untuk meningkatkan percaya diri siswa di dalam belajar, agar bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan temannya di dalam mengerjakan tugas diskusi, kemudian bagaimana melatih fokus siswa di dalam belajar, ya bisa juga dengan memberikan ice breaking ya di dalam pembelajaran. Ya, kemudian ada juga jika siswanya mengantuk, bosan, ya mungkin karena gurunya kurang aktif, atau bisa saja kita memberikan permainan-permainan edukasi kepada siswa. Nah, misalnya ada juga biasa itu kerja kelompok, diskusi kelompok, ya mungkin kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa bisa lebih aktif lagi di dalam berbicara. Ya mungkin seperti itu Pak. Ya. Jadi apa yang menjadi tujuan rencana utama ini Ibu mencapai tujuan? Ya, rencana saya bagaimana meningkatkan kepercayaan diri siswa di dalam belajar, ya mungkin seperti itu tujuan pertanyaannya. Kemudian bagaimana melatih fokus siswa di dalam belajar agar
jangan ada yang bermain, bercerita di samping gurunya menjelaskan. Ya, kemudian Anda juga ingin meningkatkan komunikasi di antara siswa jika dalam kegiatan berdiskusi. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Jadi apa komitmen Ibu yang Anda buat untuk rencana aksi ini? Ya, ya mungkin karena saya akan meningkatkan dan menanamkan pendidikan karakter kepada siswa agar bisa tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, ya, ya begitu ya. Ya semangat siswa itu kadang kurang. Jadi dengan adanya trik-trik dalam pembelajaran, semangat mereka bisa bangkit kembali ya. Ya. Nah, jadi baiklah, cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ibu untuk menerapkan strategi itu. Semoga mengajarnya lancar dan siswa bisa kembali aktif dan senang atau semangat belajar lagi. Sekian dan terima kasih sudah berbagi hal yang baik, Bu. Semoga nantinya kita bertemu dalam hal-hal seperti yang begini. Ya, ya, terima kasih. Baik, bagaimana Pak Rahman tadi proses coachingnya? Ya, alhamdulillah baik, sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi bersama tadi Pak Rahman sebagai coach dan Ibu Muskira sebagai coach, di sini ada sedikit pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Rahman. Iya, Bu. Baik, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat terkait indikator ketercapaian kompetensi yang sudah diinginkan? Baik, tadi waktu selama coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, ya, menggunakan alur tirta ya yang terdiri dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali kompetensi yang dari si coach tersebut untuk menentukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Pak Rahman di sini sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Yang tadi saya amati juga itu Pak Rahman sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, sudah menanyakan tujuan dari coaching, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan Pak Rahman sudah mengarahkan coaching untuk mencari atau menemukan sendiri langkah atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi dari permasalahan yang dihadapi coaching tersebut. Dan saya lihat Pak Rahman sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dari coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Baik, tadi saya juga mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching sudah fokus terhadap coaching. Di situ juga Bapak sudah dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching. Sangat luar biasa Pak terhadap apa yang Bapak telah lakukan dalam proses coaching ini hari ini. Mudah-mudahan Bapak bisa sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Baik, satu lagi ya Pak, boleh? Untuk kedepannya itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu untuk lebih mendalami lagi, lebih memahami lagi, utamanya alur tirta, untuk melakukan coaching supaya si coaching ini selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi akan lebih mendalami lagi alur cerita agar proses coachingnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya juga sudah melakukan observasi di mana Bapak melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya Pak. Banyak